Izin Pak. Ya, sedikit ya, beliau ini adalah Bapak Hermirat Lisapali. Ya, beliau adalah teman saya, dia seorang ahli geologi. Ya, dan dia seorang pengusaha tambang. Jadi dia sangat mahir sekali mengenai gelombang terahertz ini. Ya, jadi nanti beliau akan paparkan semuanya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, salam sejahtera pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya, sama Allah. Kita bisa bersama-sama kumpul di sini. Itu suatu karunia yang luar biasa. Saya awalnya adalah seorang pasien sebenarnya. Saya bukan pembicara, hanya karena saya menikmati hasilnya, alhamdulillah. Jadi saya berdiri sini sebagai pembicara. Ya, terima kasih juga kepada tim Aithera Care. Terima kasih juga pada Pak Robert tadi sudah membantu saya untuk melakukan terapi. Dan saya bisa yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, terlepas daripada apapun kita, siapapun kita, alat ini luar biasa. Ini saya bisa yakinkan sama Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya merasakan sendiri, pribadi, saya merasakan sendiri pada keluarga dan orang tua saya. Ini semua saya gunakan. Alhamdulillah, ibu saya yang tadinya tumor, ya, limfoma di belakang ya, jinak ya. Alhamdulillah 2 bulan sembuh. Oke, saya belum bicara mengenai masalah testimoni, saya bicara dulu mengenai masalah apa yang saya bawakan untuk berbagi sedikit informasi supaya Bapak dan Ibu semuanya ya, bisa mendapatkan informasi yang jelas. Oke, baik, mengenai masalah gelombang, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh dokter, tapi sedikit ada kutipan. Kutipan ini dari seorang ahli fisika, namanya Albert Einstein dengan Nikola Tesla. Ini yang buat mobil listrik ya. Nah, mereka mengatakan bahwa terahertz ini atau mungkin frekuensi ini adalah merupakan obat masa depan. Nah, ini salah satunya, termasuk Nikola Tesla. Nikola Tesla menyatakan bahwa pengobatan itu ada pada saat akan masa depan itu akan ada pengobatan dengan menggunakan frekuensi. Dan ini luar biasa. Karena seberapa banyak kita mengkonsumsi obat-obatan setiap hari ya. Banyak sekali yang kita konsumsi. Dan efek terhadap tubuh manusia juga ya bervariasi seperti itu. Demikian pun juga dengan mengenai masalah alat terapi ini. Nah, ini yang saya maksud dengan gelombang terapi. Tadi sudah disampaikan Pak Dokter mengenai gelombang terapi. Saya nggak fokus lagi di sini. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak berfungsi. Oke. Pakai manual aja, Pak. Nah, mungkin tadi udah jelasin mengenai masalah posisi gelombang tera. Dalam pengetahuan saya selama melakukan studi dan riset di Colorado, tepatnya di Boulder, di sana saya melakukan riset untuk pengetesan melihat mineral apa yang ada di bumi. Jadi melalui satelit. Jadi selama ini kita di dunia ini itu sebenarnya ada satelit asing yang bisa melintas Indonesia. Kalau di Amerika namanya NOAA, itu satelit. Dia bisa membaca semuanya mineral yang ada di bumi. Sehingga dari situlah diambil data-data sehingga mereka bisa membuat semacam jurnal-jurnal geologi atau jurnal-jurnal mineral yang ada. Dengan melakukan ini namanya indera jauh ya. Kalau mungkin Indonesia punya seperti itu, di lapan ya, itu ada indera jauh. Nah, dideteksi. Ini gelombangnya salah satunya adalah gelombang terahertz. Ya, yang bisa mendapatkan pencitraan daripada mineral yang ada. Termasuk juga dengan apalagi namanya sekarang ini sudah ada banyak potensi-potensi untuk melakukan observasi terhadap kesehatan. Ya. Contohnya kita dokter biasanya melakukan observasi, ya, bertanya kepada kita sakit apa, ya, pasti kita akan menjawab kan. Nah sekarang kalau saya tanya kalau bayi gimana?
Bisa jawab nggak kalau dia sakit apa? Nggak bisa kan? Nah, frekuensi ini bisa menunjukkan komposisi sakit daripada manusia. Nah, ini luar biasanya. Makanya saya bilang ini alat, ini betul-betul luar biasa. Saya mau terjun di sini karena saya tahu alat ini berguna untuk saya. Seperti itu. Sehingga saya tidak akan mau menutupi karena ini berbagi. Ya, berbagi kita untuk manusia dan kesehatan, kesejahteraan manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara lagi masalah-masalah spektrum, tadi sudah jelasin juga. Nah, tadi yang dimaksud oleh dokter, itu ada spektrum yang bisa dilihat oleh mata. Warna. Nah, warna ini spektrum dari mana? 400 terahertz sampai 789 terahertz. Semua gelombang frekuensi yang ada di spektrum ini adalah semua yang kita bisa lihat dengan mata. Ya. Jadi, Bapak bisa lihat warna pelangi, ya kan? Itu semua dengan mata kan kita bisa lihat. Nah, itu range-nya ada di 400 sampai 789 terahertz. Nah, ini gelombang terahertz. Nah, kalau kita bicara masalah gelombang terahertz yang lain, ada namanya submilimeter. Nah, inilah yang berguna sekali untuk yang masuk dalam kategori kesehatan manusia. Nah, submilimeter itu lokasinya antara infrared, di sini ada infrared, dan di situ ada microwave. Jadi ada gelombang microwave sama infrared. Dari tahun 1950, para ahli sudah meneliti mengenai masalah submilimeter. Nah, inilah gelombang yang ada pas di tengah-tengah submilimeter. Seperti itu. Nah, tadi dijelasin juga mengenai masalah ionizing radiation. Tadi sudah sampaikan sama dokter, jadi saya nggak perlu. Tadi sudah sampaikan bahwa antara ultraviolet di sini sampai dengan gamma rays ini adalah yang berbahaya bagi tubuh manusia. Itu aja simpelnya. Yang di sini sampai di sini itu adalah yang non ionizing, di mana tidak membawa efek terhadap pelepasan atom tubuh manusia, seperti itu. Ya. Jadi bisa aja ada hal-hal yang terjadi apabila sering. Bayangkan kalau saya minta Bapak untuk X-ray setiap hari 2 kali misalnya. Ya, bisa berbahaya untuk tubuh kita. Pasti dokter tidak akan mau menyarankan seperti itu. Oke, tadi sudah. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa yang gelombang atau ionizing ya, radiation itu sama sekali kurang bagus untuk tubuh manusia. Nah, gelombang terahertz yang dimaksud di submilimeter tadi, gelombang terahertz yang submilimeter tadi itu aman untuk tubuh manusia, bahkan banyak fungsinya. Ya. Nah, ini terahertz radiation. Ya. Dia jadi begini. Tubuh kita ini penuh dengan sel. Tubuh kita ini penuh dengan sel. Saya mau tanya, ada berapa jumlah sel dalam tubuh manusia? Dia bisa jawab? Hah? Triliun. Ada berapa? Kita ini tubuh kita terdiri dari sel semua. Tubuh kita terdiri dari sel. Ada berapa jumlah sel? Ada yang bisa menduga? Berapa? 6 triliun sel. 6 triliun. Tepatnya 37 triliun sel. Bayangkan, ini kekuasaan Tuhan ya, kekuasaan Allah. Tubuh kita ini terdiri daripada 37 triliun sel. Ya. Bayangkan kalau miliar aja udah lumayan ya. Gimana triliun ya? Ya. Kalau itu jadi duit gimana? Ya, kita bisa bangun mall ya. Jadi saya sampaikan bahwa tubuh kita itu terdiri daripada sel. Nah, ini kekuasaan Allah lagi. Di dalam sel itu ada apa lagi? Di dalam sel itu ada biomolekul. Ya. Ada biomolekul. Nah, biomolekul ini terdiri dari apa? Ini saya sampaikan dulu. Ya. Biomolekul ini ada kurang lebih sekitar 10.000 sampai 100.000 di dalam sebuah sel. Ya. Jadi masih ada sel, ada lagi biomolekul. 10.000 sampai 100.000. Ya. Di dalamnya biomolekul. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan lagi bahwa ada 4 yang mengatur bentuk biomolekul. Di situ ya, jadi ada 5 elemen: karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. Namun yang paling utama adalah 4 fungsi utama biomolekul kita ini. Ini ada hubungan dengan terahertz nanti. Saya sampaikan. Saya mungkin
apalagi bukan dokter, tapi saya meneliti ini juga. Jadi kondisinya ada semacam karbohidrat di situ, ada lipid, ada lemak, ya. Terus kemudian ada nukleat asid. Ini ada nukleat asid ini apa? DNA dan RNA. Ya mungkin ada yang tahu ya DNA dan RNA. Nah ini adalah salah satu yang masuk dalam inti sel itu. Terus kemudian ada protein. Nah protein ini yang ada dalam sel. Nah ini salah satunya. Nah biomolekul ini yang tersusun dalam sel. Nah ini dia, contohnya ini biomolekul. Nah ini semuanya ada lengkap di sini, ada termasuk dengan lipid, ada karbohidrat dan sebagainya ya. Nah. Oke. Nah, sel pun dapat berkomunikasi antara satu sel dengan sel lain. Ini kupasan Allah juga, ini kesentuhan nih, ya. Bisa berkomunikasi. Jadi satu sel dengan sel yang lain. Nah, ini komunikasinya caranya apa? Dia keluarkan namanya ligen, terus ada reseptor, terus kemudian ada juga yang non target. Jadi kalau dia tuju, kalau tempat yang mau disembuhin mana, gitu loh. Tempat yang mau direproduksi yang mana gitu misalnya. Nah ini keluar, namanya ligen. Nah ligen itu yang melakukan komunikasi antar sel. Nah kalau kita bicara mengenai masalah gelombang terahertz, di sini bukan saya yang bicara, tetapi adalah yang bicara adalah jurnal. Hampir semua jurnal ilmiah yang ada, khususnya masalah gelombang terahertz ini, telah dibuktikan, ya, telah dibuktikan bahwa tidak semua gelombang elektromagnetik yang ada itu dapat mempengaruhi sel, ya, tidak semua dalam kategori baik, ya. Jadi hanya gelombang yang dimasuk untuk dapat mempengaruhi sel adalah gelombang-gelombang tertentu atau frekuensi tertentu, yaitu frekuensi sub-milimeter terahertz. Seperti saya bilang tadi, ya, kurang lebih 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 itu sudah masuk tera. Nah ini saya sampaikan di sini jurnalnya. Ya, ini Nah, di ini ada kantor Live Internasional, potensi terbesar mana radiasi terahertz. untuk Ini ada menjual dari spektrum itu sendiri. sebentar lagi, paling setengah jaman. Oke. Nah ini Boleh. dalam jurnal ilmiah ini bisa dilihat bahwa Agenda di kantor ada Internasional resonansi Sepak karakteristik sekitar 1,65 terahertz. Nah ini posisi di mana? 1,65 terahertz. Ini ada di sub-milimeter. Posisinya di sub-milimeter. Bukan seluruh gelombang terahertz itu. Karena kalau dari 1 terahertz 10 pangkat 12 sampai dengan 10 pangkat 15 itu bagian daripada terahertz. Tetapi ada bagian khusus yang sub-milimeter masuk kurang lebih sekitar 1,65 terahertz. Inilah yang bisa beresonansi dengan sel tubuh manusia. Nah, di sini bahas bahwa dapat menyembuhkan penyakit kanker. Ya, ini masya Allah ya, luar biasa. Bahwa gelombang ini bahkan bisa menyembuhkan penyakit kanker. Nah, ini buktinya ada dalam jurnal ilmiah yang ada. Ya. Nah, ini cancer treatment with terahertz. Nah, ini salah satunya. Jadi cancer antara 1,65 termasuk 1,5 itu resonansinya didapatkan. Jadi penyebaran kanker tersebut sudah cukup tinggi. Dengan resonansi 1,6 terahertz ini bisa menurunkan frekuensinya sampai di bawah. Dan ini terbukti. Saya punya witness, saya ada saksi yang bisa melihat dan saya melihat sendiri bahwa ini benar-benar terbukti dengan adanya pengurangan daripada kanker, ya, yang ada. Nah, ini luar biasa dengan gelombang terahertz. Nah, ini yang dimasuk dengan demetilasi, ya. Nah, demetilasi ini jadi dia hilangkan 2 karbon dengan 1 hidrogen, sehingga dengan proses gelombang frekuensi ini dapat apalagi membantu mengurangi penyebaran daripada kanker itu sendiri.
Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi sudah benar kata Albert Einstein ya, bahwa pengobatan masa depan itu adalah pengobatan dengan frekuensi. Oke. Nah ini ada lagi review, tapi banyak sekali review sebenarnya. Hanya yang saya mau tampilkan sini ada beberapa hal. Ini salah satu review juga dari salah satu universitas di Rusia. Nah ini bahwa dia terahertz ini punya fungsi lain juga sebagai deteksi. Jadi dia bisa mendeteksi, ya. Di sini udah jelas sekali kulit, ya, oral, otak dan sebagainya, lungs, paru-paru ya sampai prostat, usus, serviks sama dengan jaringan pencernaan. Nah ini bisa dideteksi bahwa di mana ada sakit dan sebagainya dengan gelombang terahertz. Nah ini luar biasa. Nah kalau bisa dideteksi berarti dia bisa ngobatin. Ya, dia bisa ngobatin. Nah, ngobatinnya apa? Ini salah satunya contoh. Ini hasil jurnal ilmiah ya, bukan orang buat testimoni biasa, bukan. Tapi ini adalah jurnal ilmiah dari universitas di Rusia. Nah ini bisa mengurangi ukuran tumor. Tadi sudah cerita ya. Dengan gelombang terahertz ini bisa mengurangi ukuran tumor. Bisa untuk kanker kulit. Ya, ada punya kanker kulit, ya insya Allah bisa. Bisa untuk apalagi luka bakar, ya luka bakar dan sebagainya ini masuk bisa. Terus kemudian untuk kardiovaskular tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter ya, masalah jantung ya. Nah ini bisa ditreatment dengan gelombang terahertz. Sampai dengan masalah mata. Jadi jangan salah. Kalau infrared sinar ke mata kita gimana hasilnya? Ya, kita bisa buta ya. Nah, tapi gelombang terahertz ini tidak merusak epitelium mata. Ya. Nah ini salah satu kebaikannya. Ya, cukup kalau mau blow di mata, saya biasanya untuk biar lebih cerah, terang. Kalau ini saya blow di depan saya ginanya sampai tutup mata. Kenapa salah? Ya, itu bisa dilakukan. Sekaligus kalau buat ibu-ibu yang ingin mempercantik diri, ya bisa di blow di wajah seperti itu. Nah ini juga bisa hilang itu kerutan-kerutan wajah dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Oke. Nah, yang tua jadi muda lagi. yang bapaknya nggak usah pakai. Ibunya aja boleh. Nah ini beberapa jurnal ilmiah dan sebagainya. Ya. Nah ini kalau kita bilang pulmonologi ya, atau mungkin saluran nafas ya. Terahertz ini dapat membantu sekali untuk saluran nafas, dan ini juga hasil dari jurnal ilmiah bahwa terahertz dapat menyembuhkan COVID. Ya, terahertz dapat menyembuhkan COVID. Nah ini benar nih, ini jurnal makanya bukan saya ngomong tapi jurnal ya. Jurnal itu hasil penelitian ya, dan dibuktikan dengan praktek bahwa terjadi. Nah ini seperti ini. Jadi dia ngurangi masa rawat pasien itu dikurangi dengan menggunakan gelombang terahertz. Ya, bisa kurang sampai 4 sampai 8 hari, bayangkan. Ya, luar biasa. Dan ini memang diteliti, mereka teliti di Rusia. Terus kemudian dia juga mengurangi beban radiologis karena apa? Sering kan orang kena COVID yang di ronsen kan paru-paru terus kan. Iya. Lihat gimana penyebaran dan sebagainya kan. Nah, apakah ada asap awan di dalam paru-paru dan sebagainya. Nah, mengurangi beban itu karena apa? Kalau kita sering-sering di ronsen juga berbahaya kan. Nah, dengan gelombang terahertz ini mengurangi masa daripada farmakologis, obat-obatan dengan mengurangi juga radiologi. Seperti itu. Ya, jadi bayangkan dulu waktu pertama kali COVID yang pertama, bayangkan semua panik, bukan? Ya. Panik karena apa? Minum obat macam-macam sudah. Ada dari obat herbal sampai dengan obat-obatan kimia kan. Nah, itu yang kita rasakan sehingga banyak sekali efek-efek samping yang terjadi. Dan itu masih uji coba waktu itu. Nah, ini juga mengurangi masa intubasi pasien. Intubasi tahu ya? Jadi oksigen ya. Karena orang susah napas dan sebagainya kan, jadi dimasukin. Ya. Jadi selang untuk bisa bernafas dengan baik. Tapi ini mengurangi juga waktu daripada intubasi. Oke. Nah ini mengurangi khusus orang-orang yang kena
masalah dengan apalagi penyakit lain ya. Nah, penyakit lain contohnya jantung, diabetes dan sebagainya ya, dengan gelombang terahertz ini hasil penelitian juga dia bisa mengatasi ya orang yang kena COVID tapi punya penyakit lain seperti itu. Nah, ini ya komorbid ya namanya seperti itu. Nah, ini rehabilitasinya juga bisa kurangi 4 sampai 8 hari. Oke, terus kita lihat nih. Nah, ini hasil penelitian juga. Hasil penelitian dari hasil lab tentang eritrosit ya, terus kemudian gula darah sama BBS itu white blood ya, darah putih. Kalau normalnya BSR itu 2 sampai 20 ya, milimeter per H. Before treatment 41. Orang ini dicek, orang ini cek. Sebelum treatment itu 41. Ya. Terus kemudian gula darahnya 3,66, normalnya 4 sampai 5. Darah putihnya 28,7, berarti di atas normal semuanya. Ya kan? Berarti di atas normal, maksudnya tidak normal. Seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu setelah di treatment dengan gelombang terahertz ini, hasil penelitian cuma 2 hari. 2 hari turun dari 41 turun 19. 7 hari turun jadi 10. Jadi normal ya. Antara range 2 sampai 20 turun ya. Terus kemudian gula darah sama kondisinya ya. Jadi kondisi seperti itu. Karena memang sudah masuk kategori normal ya. Nah, kalau untuk darah putih karena ada yang tadi seperti yang dibilang Pak Dokter ya, ada peradangan dan sebagainya. Nah, ini kondisinya. Jadi tadinya tidak normal 28,7, hanya dengan 2 hari treatment COVID ya, itu 8,9, 8,7. Bayangkan, dengan 7 hari treatment 8,7. Berarti luar biasa ya. Kita punya alat ini masuk ke Indonesia, bagi saya ini suatu rezeki buat masyarakat Indonesia. Jadi sangat-sangat powerful. Dan ini sudah saya rasakan, Bapak dan Ibu nggak akan kecewa, saya bilang gitu. Kita bayangkan, contohnya ini kita beli ini 4.800.000 ya, yang klasik ini harganya 4.800.000. Bayangkan kalau Bapak gunakan ini, terus kemudian kita terapi untuk keluarga semua, bisa dirasakan semua keluarga. Jadi kalau satu rumah ada 5 orang keluarga punya ini satu, manfaatnya lebih luar biasa dibanding kita akhirnya harus ke dokter. Ya, mohon maaf dengan Pak Dokter, tapi maksudnya daripada kita apalagi berobat ya, itu yang benar bahasanya seperti itu. Tapi kita berobat, dikasih obat-obatan medis dan sebagainya, ya kan, belum tentu kita itu apa cocok dengan tubuh kita atau tidak. Sedangkan ini alatnya tanpa sentuh, yang menyentuh cuman orang terapisnya atau keluarga kita di rumah yang melakukan terapi. Seperti itu, atau diri kita sendiri bisa lakukan seperti itu. Nah, itulah saya bilang bahwa saya mau untuk turun di sini karena punya potensi bisa menguntungkan bagi orang lain. Saya mau berbagi sama orang lain seperti itu. Dan itulah sehingga saya bilang sama Pak Andoko, kemudian marketing sini, saya siap membantu Prive Internasional. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.